Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam, NIM 2103036182. Ingin membahas tentang fikih artikel bab nisa atau tentang perempuan. Nah, perempuan itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia di antara jutaan makhluk lainnya. Nah, yang kita bahas ini adalah bukan wanitanya, tapi kodratullah. Kodratullah wanita itu banyak sekali, tapi yang kita bahas nanti cuma 3. Yang pastinya adalah haid, nifas, dan istihadah. Yang pertama yang akan kita bahas kodratullah pada wanita itu adalah haid. Haid menurut bahasa atau etimologi adalah mengalirnya darah pada alat kelamin wanita. Nah, secara syariat, haid merupakan darah alami yang keluar dari ujung rahim secara sehat tanpa suatu sebab dalam waktu-waktu yang diketahui. Nah, di sini ada beberapa definisi tentang haid. Yang pertama itu darah haid itu bersifat alamiah, yang mana terjadi karena siklus dalam sebuah tubuh wanita yang keluar dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang kedua, darah haid yang keluar dari ujung rahim, maksudnya ini bagian terjauh dari rahim, kemaluan wanita atau farji. Yang ketiga, haid memiliki siklus tertentu, yaitu waktu minimal dan maksimal. Nah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kodratullah yang kedua itu adalah istihadah. Nah, istihadah menurut bahasa itu adalah darah yang mengalir. Terus istihadah menurut istilah adalah merupakan darah yang keluar pada wanita selain pada masa haid dan nifas. Contohnya, ketika ada wanita haid itu lebih dari 15 hari, itu namanya darahnya sudah bukan darah haid lagi, namun darahnya sudah menjadi darah istihadah. Darah haid itu kan maksimalnya 15 hari. Nah, ketika darah itu mengalir terus sampai lebih dari 15 hari, maka itu disebut bukan darah haid, itu namanya darah istihadah. Dan istihadah itu darah yang suci, begitu.
Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan sholat saat mustahadoh. Nah, yang pertama itu membersihkan kemaluannya. Yang kedua, meletakkan kapas pada mulut vagina perempuan. Nah, hal ini diwajibkan untuk dilakukan apabila dia membutuhkannya, seperti dia takut terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketika waktu ibadah sholat itu darahnya tuh tiba-tiba jatuh gitu kan, malih najis. Nah, yang ketiga, memakai pembalut. Jika darah itu masih mengenai pembalut maka dimakfu, kecuali karena ceroboh. Yang keempat, berwudu setelah masuk waktu sholat. Yang kelima, berniat seperti orang yang daimul hadas atau langgeng hadasnya, lama hadasnya. Yang keenam, bersegera sholat setelah melakukan wudhu. Yang ketujuh, berwudhu setiap akan melakukan sholat fardu dan melakukan hal-hal di atas tadi yang sudah disebutkan. Istihadah itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama itu ada mubtadi'ah mumayyizah. Nah, mubtadi'ah mumayyizah ini adalah wanita yang pertama kali haid, dan wanita tersebut dapat membedakan darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Yang kedua itu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu adalah kebalikannya, yang mana wanita yang pertama kali haid, namun wanita tersebut tidak bisa membedakan darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Yang ketiga ada muqtadah mumayyizah. Nah, muqtadah mumayyizah adalah wanita yang sudah atau yang pernah mengalami haid, dan ia bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Itu. Yang keempat, muqtadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha qadron wa waqtan. Nah, ini adalah wanita yang sudah pernah haid, namun wanita tersebut tidak dapat membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah. Dan wanita tersebut ingat lamanya haid dan waktu haid tersebut. Maksudnya ini wanita tersebut ini ingat pertama kali dia haid, terus dan dia tuh waktu haid itu masih ingat hari apa, jam berapa, itu masih ingat, cuman tidak bisa membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah, gitu aja. Yang kelima ada muqtadah ghairu mumayyizah. Nah, ini wanita yang sudah pernah haid, namun wanita tersebut tidak dapat membedakan darah kuat dan darah lemah, dan ia tidak ingat lamanya haid dan waktu haid mulai. Beda ya, yang tadi kan wanita yang pernah haid tapi dia masih ingat awal haid, lamanya haid gitu. Nah, kalau yang ini dia tuh pernah haid, cuma dia tidak ingat awalnya keluarnya darah haid itu dan lamanya haid itu sampai kapan, itu tidak ingat. Yang keenam ada muqtadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha qadron dunal waqti. Nah, ini adalah wanita yang sudah pernah haid, namun wanita tersebut tidak dapat membedakan darah kuat dan darah yang lemah, dan dia ingat haid namun tidak ingat waktu haidnya, gitu. Yang ketujuh, muqtadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha waqtan dunal qadri. Wanita ini
wanita yang sudah pernah haid, namun wanita tersebut tidak dapat membedakan darah kuat dan darah yang lemah, dan dia ingat waktu haidnya mulai dan ingat lamanya itu sampai kapan, begitu. Materi selanjutnya itu ada Qudratun Nisa yang berupa nifas. Nah, masa nifas atau masa puerperium adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut evolusi. Nah, menurut Maritalia, masa nifas itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tahap. Yang pertama itu puerperium dini. Puerperium dini ini merupakan masa pemulihan awal di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Nah, ibu yang melahirkan per vagina tanpa komplikasi dalam 6 jam atau pertama setelah kala 5 dianjurkan untuk untuk memobilisasi segera. Itu. Yang kedua, puerperium intermedial. Nah, puerperium intermedial ini adalah suatu masa pemulihan di mana organ-organ reproduksi secara berangsur-angsur akan kembali ke keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 6 minggu atau 42 hari. Yang ketiga, remote puerperium. Remote puerperium waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama apabila ibu selama hamil itu mengalami komplikasi. Rentang waktu remote puerperium berbeda untuk setiap ibu, tergantung dari berat ringannya komplikasi yang dialami selama ibu persalinan atau ibu hamil. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang haram ketika dilakukan sedang haid atau nifas. Nah, ini pastinya sudah umum ya. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas itu dilarang melakukan beberapa hal. Yang pertama itu sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua haram. Haram apa? Haram berpuasa. Terus baik puasa fardu maupun puasa sunnah itu diharamkan bagi wanita yang haid maupun nifas. Yang ketiga ini membaca Al-Quran. Nah, jadi orang yang haid atau nifas ini diharamkan membaca Al-Quran, tapi diperbolehkan untuk berzikir gitu. Yang keempat, haram membawa dan menyentuh Al-Quran. Yang kelima, masuk masjid, baik diam maupun berjalan di dalam masjid, meskipun itu di teras masjid itu tidak diperbolehkan karena ditakutkan darahnya itu menetes dan tidak diketahui oleh siapapun. Yang keenam, tidak boleh melakukan tawaf. Yang ketujuh, haram melakukan persetubuhan ketika istri mengalami haid atau nifas. Yang selanjutnya, hal-hal yang wajib dilakukan ketika setelah haid dan nifas. Nah, ini umum banget ya. Yang harus dilakukan setelah haid atau nifas ini adalah ya mencucikan diri dari hadas besar tadi, hadas haid atau nifas. Tadi
materi pertama sudah selesai tentang terkait tentang fikih Qudratun Nas yang menjelaskan tentang haid, nifas, dan istihadah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum minjam meminjam. Nah, di dalam hukum minjam meminjam itu ada hukum ariyah. Nah, hukum ariyah asal lafadznya itu berasal dari fi'il madhi, fa'ala. Nah, kalau dilafalkan ariyah itu fi'il madhinya itu a'ara, fi'il mudhari'nya itu yu'iru, dan fi'il astagfirullahaladzim, balenin ya Allah. Ngerti kita. Ariyah itu berasal dari kata a'ara yu'iru i'arah, yang mana artinya itu meminjamkan barang sesuatu kepada orang lain atau mengeluarkan sesuatu dari tangan pemiliknya kepada tangan orang lain. Nah, ada 4 mazhab berpendapat tentang hukum ariyah. Ini 4 mazhab ini berpendapat hampir sama. Pada intinya itu sebenarnya ya sama. Ya, yang pertama itu mazhab Hanafiyah. Beliau mengatakan bahwa tamlikul munafi'u bi ghairi udin, memilihkan manfaat kepada orang lain tanpa harus ada ganti rugi. Nah, maksudnya ini kita memiliki barang yang manfaat lalu dipinjam kepada orang lain dan kita tidak meminta imbalan kepada sang peminjam atau ganti rugi, begitu. Terus pendapat yang kedua itu dari mazhab Maliki. Menurut Imam Maliki itu tamlikul munafi'ul aini bi ghairi udin, hampir sama dengan pendapatnya Imam Hanafi, yaitu memilihkan berbagai manfaat dari suatu benda tanpa harus mengganti rugi, hampir sama. Terus yang ketiga menurut Imam Hambali. Menurut Imam Hambali itu adalah abahatal ang tafa'u bi ainin min a'yanul mal. Nah, yang artinya membolehkan mendapat manfaat atas sebuah barang yang termasuk dari harta kekayaan. Nah, jadi kita itu boleh meminjam atau memperoleh manfaat dari barang kekayaan, semisal kayak laptop, terus itu kan barang kekayaan ya, terus manfaatnya kan juga banyak, handphone juga banyak, sepeda motor atau kendaraan lainnya. Nah, yang terakhir itu menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa hibatul munafi'u ma astifa'il malikir rukbah, yang artinya memberikan manfaat kepada orang lain dengan mengembalikan atas pemiliknya. Nah, ini agak berbeda ya dari pendapat imam lainnya. Ini maksudnya Imam Syafi'i ini ketika kita meminjamkan barang kepada orang lain, maka orang lain itu harus mengganti barang yang dipinjamnya. Nah, semisal contohnya saya mempunyai bolpen. Nah, yang mana bolpen itu isinya itu adalah mangsi. Nah, terus teman saya ini ngomong kepada saya kalau meminjam. Nah, kalau dari kata meminjam jadi hanya sekedar meminjam, tidak meminta mangsi. Nah, kalau teman saya ini bilang kepada saya itu meminta mangsi, nah itu baru menurut Imam Syafi'i, begitu. Jadi Imam Syafi'i itu membedakan antara meminjam dan meminta.
dari suatu barang yang bermanfaat begitu. Jadi peminjamnya itu harus mengganti rugi apabila dia itu ngomongnya itu meminjam, tidak meminta begitu. Terus rukun dan syarat ariyah. Yang pertama itu ada mu'ir. Mu'ir itu apa sih? Mu'ir itu yang mempunyai barang. Mu'ir itu yang mempunyai barang. Jadi mu'ir adalah orang yang pihak meminjamkan atau mengizinkan penggunaan barang kepada orang lain. Nah, itu ada beberapa syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama itu ahli al-tabarru dan mukhtar. Nah, yang pertama itu ahli al-tabarru itu memiliki hak penuh untuk memberikan izin atas pemanfaatan barang. Jadi syaratnya itu syarat syarat mu'ir itu ya harus miliknya kita sendiri, terus kita pinjamkan kepada orang lain, itu sah. Yang kedua itu ahli al-tabarru yang memiliki hak penuh untuk memberikan izin atas pemanfaat barang, sama ya. Terus yang kedua ada musta'ir.